Angiospermae berasal dari bahasa Yunani yaitu angion atau wajah dan sperma yaitu biji. Angiospermae merupakan tumbuhan dengan bakal biji yang dilindungi oleh suatu badan yang berasal dari daun buah atau disebut sebagai bekal buah. Maka tak heran jika tumbuhan ini disebut sebagai tumbuhan biji tertutup, sehingga Angiospermae dapat menghasilkan biji. Pada perkembangan Angiospermae melalui 8 tahap. Sporofit adalah fase utama dalam perkembangan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae termasuk dalam tumbuhan heterospora yang artinya menghasilkan mikrospora. Tahap pertama adalah proses penyerbukan, yang dimana butir serbuk sari yang dihasilkan oleh kepala sari akan dijatuhkan pada kepala putik, yang dimana butir serbuk sari itu akan mengalami yang namanya karyokinesis, yaitu menghasilkan 2 inti, yakni inti generatif dan inti vegetatif. Setelah melalui tahap penyerbukan, akan masuk pada fase fertilisasi. Pada tahap fase fertilisasi ini akan menghasilkan endosperma dan embrio. Tahap inilah yang akan menghasilkan buah, yang dimana di dalam buah terdapat biji embrio untuk akan mengalami fase perkecambahan untuk membentuk suatu sporofit muda. Ketika sporofit muda jatuh di tempat yang cocok, maka akan terbentuk suatu sporofit dewasa yang baru. Di dalam sporofit dewasa baru, terdapat putik dan ovule. Pada putik dan ovule, di ovule terjadi yang namanya proses meiosis. Meiosis ini akan menghasilkan 4 megaspora, lalu turun menjadi 3 megaspora. 3 megaspora inilah yang akan mengalami degenerasi. Setelah mengalami degenerasi, akan terbentuknya suatu mikrofil untuk masuk pada proses penyerbukan. Begitulah tahap seterusnya dan akan kembali pada step awal. Sistem reproduksi Angiospermae terbagi menjadi 3. Yang pertama vegetatif, generatif, dan penyerbukan atau polinasi Angiospermae. Yang pertama, memiliki akar tunggal dan serabut, pembuahannya secara ganda, buahnya berdaging tebal, dan mempunyai struktur tubuh yang lengkap. Selanjutnya, klasifikasi Angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup ini terbagi menjadi 2 kelas, yaitu dikotil dan monokotil. Yang pertama, kelas dikotil. Berbiji 2, akarnya tunggang, memiliki kambium pada batangnya, daunnya menyirip, dan daunnya berkelipatan 2, 4, dan 5. Tumbuhan yang termasuk dalam kelas dikotil itu contohnya petai, kamboja, ubi jalar, dan kangkung. Selanjutnya yang kedua yaitu kelas monokotil. Berkeping 1, memiliki akar serabut, tidak berkambium pada batangnya, melengkung sejajar, dan daunnya berkelipatan 3. Contoh tumbuhan yang termasuk dalam kelas monokotil itu misalnya kelapa sawit, dan pinang. Beberapa contoh Angiospermae diantaranya durian, mangga, jambu, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan juga manfaatnya sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga bahan candang.